Selamat pagi, bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik hari ini, hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru minta anak-anak persiapkan diri dan awali semua kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Hari ini kita akan belajar tematik, kita masuk dalam subtema 2, buku tema 4D, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Terus simak materi ini dalam pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran. Subtema 1 adalah pembelajaran 1, subtema 2 yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Bahasa Indonesia tentang menilai kejadian yang terdapat dalam cerita. IPA menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Dan IPS tentang membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Terus simak materinya sampai selesai. Perhatikan buku halaman 38. Ayo membaca. Menilai kejadian yang terdapat dalam cerita kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang. Setelah selesai anak-anak baca, perhatikan soal yang ada di dalam buku halaman 39. Jawablah soal-soal tersebut berdasarkan cerita kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang. Nah, jawaban ini anak-anak tidak perlu kirim ke Pak Guru. Silakan anak latihan dan mengerjakannya. Ya, sebagai latihan anak-anak dalam melihat tentang pekerjaan ya yang membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain. Jadi baca soalnya baik-baik dan jawablah soal-soal tersebut dan tidak perlu dikirim ke Pak Guru ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran IPS yaitu pelajaran IPA yaitu menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Terus simak video ini sampai selesai. Perhatikan buku halaman 40, dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan jujur. Begitu juga yang diterapkan dalam kehidupan Pak Sena. Pak Sena adalah paman Nina yang tinggal di desa. Ia berkunjung ke rumah Nina selama beberapa hari. Pak Sena pun menceritakan kesehariannya sebagai petani. Nah, anak-anak baca cerita bertani dengan peralatan tradisional yang dikisahkan oleh Pak Sena. Setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan soal yang ada di halaman 41 ya. Menurutmu apa dampak penggunaan peralatan pertanian modern terhadap lingkungan? Dampak dari penggunaan peralatan pertanian modern terhadap lingkungan adalah polusi udara karena membajak sawah itu menggunakan bahan bakar minyak seperti itu ya. Yang berikut, jika kamu adalah seorang petani, alat apakah yang akan kamu pilih, tradisional, modern, atau keduanya ya. Silakan anak-anak menjawabnya menurut pendapat anak-anak sendiri. Yang ketiga, menurutmu apa saja perbedaan petani tradisional dengan petani modern? Tuliskan persamaan dan perbedaannya. Perhatikan diagram Venn-nya di video berikut. Untuk menjawab pertanyaan 3 halaman 41, menurutmu apa saja perbedaan petani tradisional dengan petani modern? Tuliskan persamaan dan perbedaan dalam diagram Venn di samping. Nah, untuk peralatan-peralatan yang digunakan dalam mengolah digunakan petani tradisional dalam mengolah sawah itu adalah yang pertama, petani tradisional lebih memakai alat-alat yang masih tradisional seperti parang, luku, ya. Apa itu luku? Anak-anak bisa membacanya kembali di cerita bertani dengan peralatan tradisional. Ya, luku itu adalah alat pembajak sawah yang dipasang di leher kerbau yang kemudian ditarik oleh kerbau tersebut.
ada juga garu, pola tanam, ani-ani, dan gepiok. Sementara petani modern lebih menggunakan alat-alat yang serba cepat agar menghasilkan panen padi lebih cepat. Contohnya mesin bajak sawah, mesin potong padi, mesin perontok padi. Itulah perbedaan daripada petani tradisional dan petani modern. Sementara persamaannya adalah dari baik petani tradisional maupun petani modern sama-sama menghasilkan padi. Ya, baik petani tradisional maupun petani modern sama-sama menghasilkan padi. Berikutnya perhatikan buku halaman 41. Ayo mengamati membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya itu adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perhatikan diagram, ya. Diagram pada video ini. Perhatikan, pernahkah terbayang oleh anak-anak mengenai proses penyaluran padi dari petani hingga menjadi beras yang siap diolah menjadi nasi sehingga kita bisa mengkonsumsinya? Atau anak-anak hanya tahu bahwa oh ini nasi yang sudah disiapkan mama, langsung makan. Nah, pada hari ini anak-anak akan belajar bagaimana prosesnya sehingga menjadi nasi dan dinikmati oleh anak-anak bersama keluarga, ya. Hasil panen padi diproses hingga menjadi beras. Biasanya lokasi pengolahan padi itu menjadi beras tidak jauh dari lokasi pertanian. Beras kemudian dikirimkan ke agen beras. Ya. Yang pertama itu adalah lokasi pengolahan padi menjadi beras tidak jauh dari lokasi pertanian, yaitu persawahan. Setelah itu beras kemudian dikirim ke agen beras. Dari agen beras kemudian menyalurkan beras ke pasar tradisional atau pertokoan. Para penjual beras harus menyimpan beras-beras tersebut dengan baik di tempat yang kering dan bersih agar kualitasnya selalu terjaga. Konsumen kemudian membeli beras tersebut dan memasaknya hingga menjadi nasi. Perhatikan skema penyaluran beras dari produsen atau petani hingga ke konsumen seperti yang terlihat pada buku halaman 41. Yang merupakan produsen adalah padi ditanam dan diolah oleh petani hingga menjadi beras, ya. Produsen adalah petani, ya, produsen atau petani. Yang menjadi distributor itu adalah beras yang sudah dikemas dalam karung dan didistribusi ke agen beras. Setelah sampai ke agen beras menjual beras ke pedagang beras. Setelah beras sampai ke pedagang beras, pedagang beras menjual beras ke konsumen. Konsumen membeli beras dari pedagang beras, kemudian mengolah beras menjadi nasi yang siap dikonsumsi. Jadi konsumen mengolah beras menjadi nasi yang siap dikonsumsi itu masuk dalam kegiatan konsumsi, ya. Itu dia skema penyaluran beras dari produsen atau petani hingga ke konsumen. Berdasarkan skema penyaluran beras dari petani ke konsumen, ya, anak-anak bisa mendiskusikan jenis kegiatan ekonomi yang ada dalam gambar tersebut. Kegiatan ekonomi apa saja yang seperti dijelaskan tadi? Ada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Mulai dari petani, ya, ada sopir, ya, ada pedagang beras, ada pekerjaan apa lagi? Ya, ibu rumah tangga atau juga chef atau orang yang bisa mengolah beras menjadi nasi. Nah, itu adalah beberapa contoh pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan skema penyaluran beras, ya, dari produsen hingga ke konsumen. Nah, kegiatan jual beli bukan hanya berupa barang, tetapi ada juga pula yang berupa jasa. Jenis pekerjaan mereka pun bermacam-macam. Ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa.
Tahukah anak-anak apa saja contoh kegiatan jual beli di sekitarmu yang berkaitan dengan barang dan jasa? Ya, kita simak materinya. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang menghasilkan sesuatu berupa barang yang merupakan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah penjual makanan, petani, peternak, dan nelayan. Ya, itu dia contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa itu adalah pekerjaan yang memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Contohnya guru, dokter, tukang cukur, ya, tukang cukur rambut, petugas kebersihan, dan juga petugas rumah sakit seperti dokter, perawat, dan semua yang bertugas di lingkungan rumah sakit. Nah, itu dia beberapa contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tugas anak-anak berikutnya adalah perhatikan di buku halaman 42 ada beberapa contoh gambar, ya. Perhatikan jenis pekerjaan pada gambar-gambar berikut. Tuliskan pada kotak yang tersedia dengan kata barang jika jenis pekerjaan tersebut menghasilkan barang, dan tuliskan jasa jika jenis pekerjaan tersebut menghasilkan jasa. Perhatikan nomor 1 itu menghasilkan apa, gambar nomor 2 menghasilkan apa, gambar nomor 3 menghasilkan apa, dan gambar nomor 4 menghasilkan apa, ya. Seperti itu. Silakan anak-anak tulis melengkapi gambar tersebut dengan jenis pekerjaannya, apakah menghasilkan barang atau jasa, ya. Tidak perlu dikirim, tapi anak-anak melengkapi materi hari ini, ya. Demikian penjelasan materi tematik subtema 1 pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran adalah bahasa Indonesia, yaitu menilai kejadian yang terdapat dalam cerita. Anak-anak harus membaca cerita kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang dan lengkapinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 39, dan itu tidak perlu dikirim ke Pak Guru. Yang berikut adalah muatan IPA menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah muatan IPS membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Itu dia materi kita hari ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan nonton kembali video ini atau membaca kembali buku subtema 2 pembelajaran 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.